memang dia melakukan penganiayaan berat, ya. Tujuannya untuk melakukan penganiayaan berat, ya. Perbuatan percobaan pembunuhan, dari situ akan tampak nanti kalau sudah penyidik berhasil memeriksa proses-proses yang terjadi sebelum terjadinya tindakan penganiayaan itu. Kalau pada saat tindakan penganiayaan itu ada ucapan kata-kata akan saya bunuh kamu, itu berarti di situ sudah ada istilah bahasanya niat untuk berbuat tindakan penganiayaan yang menyebabkan akibat matinya orang, atau bisa ditarik dia telah melakukan tindakan berniat untuk menghabisi nyawa orang lain. Karena kalau dia melakukan penganiayaan, tindakannya berat mematikan, ya itu ya termasuk kategori tindakan namanya pembunuhan begitu. Ini kami telah menetapkan saudara S sebagai tersangka dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan di Polres sebagai tersangka. Kami terus berupaya mendalami dan mengumpulkan fakta-fakta serta bukti-bukti lanjutan. Proses ini akan kami lakukan secara tuntas, secara prosedural, proporsional, dan sesuai SOP yang berlaku. Sekarang sudah ditetapkan 2 orang, yaitu Mario Dandi dan Shane. Ya. Mario Dandi kan sudah dijerat dengan pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 ya, tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak, dan disubsidiarkan dengan pasal 351 ayat 2 tentang penganiayaan berat, bahwa telah ada sesuatu yang dilakukan sehingga dia terpicu emosinya sebagai anak remaja yang mungkin hidupnya cukup mewah, kemudian juga yang bersangkutan ingin menunjukkan seperti kuasanya tadi ya. Jadi pelaku langsung saat ini adalah hanya MD ya, MD. Nomor 1 pasti ini penganiayaan ya, pasal penganiayaan 351 ya, penganiayaan berat yang mengakibatkan luka. Kalau kemudian mengakibatkan meninggal dunia, itu malah lebih berat. Kalau sampai meninggal dunia, hukumannya bisa 12 tahun. Meninggal gitu ya, ada proses sakit ya, kemudian tidak seberapa lama kemudian meninggal dunia. Aparatur penegak hukum itu melihat bisa dibuktikan ada perencanaannya, maka itu juga bisa dikatakan sebagai perencanaan ya, perencanaan penganiayaan, atau bahkan kalau menimbulkan kematian bisa perencanaan pembunuhan itu ya, 340 itu bisa masuk. Bahwa tersangka atau barangkali tersangka utama dalam peristiwa ini, sebagaimana tayangan video yang muncul, yaitu yang bersangkutan menggunakan kendaraan mewah dan seterusnya yang saya yakin tidak berasal dari penghasilannya sendiri, itu mengindikasikan bahwa yang bersangkutan tampaknya belum memiliki kemandirian, mengalami ketidakmandirian baik secara finansial dan juga secara sosial. Pakar hukum sebut Mario Dandi Satrio layak dijerat pasal percobaan pembunuhan berencana. Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fikar Hajar menyebut Mario Dandi Satrio berusia 20 tahun layak dijerat pasal percobaan pembunuhan berencana atas tindakannya penganiayaan anak petinggi GP Ansor Kristalino David Ozara yang berusia 17 tahun. Pasalnya menurut Fikar, tindakan biadab dan kejam Mario Dandi Satrio sudah mengarah pada percobaan pembunuhan berencana. Saya setuju jika melihat videonya sadis benar. Jadi memang percobaan ke arah pembunuhan, kata Fikar kepada wartawan. Fikar mengatakan, dengan penerapan pasal 340 junto 53 KUHP tentang percobaan pembunuhan berencana, Mario Dandi Satrio akan dikenakan ancaman hukuman yang berat. Menurut dia, hal tersebut bisa menjadi efek jera bagi anak muda saat ini. Saya kira penerapan pasal ini akan membuat efek jera bagi para anak muda yang sepertinya tidak pernah disentuh oleh pendidikan agama. Harusnya dihukum berat untuk pelajaran bagi yang lain, tandas Fikar. Jika merujuk pada pasal 340 KUHP, pelaku pembunuhan berencana bisa dikenakan ancaman pidana maksimal hukuman mati. Pasal 340 KUHP menyebutkan, barang siapa sengaja
dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Sementara tindak pidana tersebut percobaan melakukan tindak kejahatan yang telah dimulai namun tidak atau belum selesai merupakan tindak pidana yang diatur dalam pasal 53 KUHP. Berikut ini adalah bunyi pasal 53 KUHP. 1. Mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Yang kedua, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dalam hal percobaan dikurangi sepertiga. Yang ketiga, jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun. Yang keempat, pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai. Polres Metro Jakarta Selatan telah menetapkan Mario Dandi dan rekannya Saint Lucas sebagai tersangka kasus penganiayaan David Ozora. Keduanya telah ditahan polisi. Mario Dandi Satrio telah disangkakan pasal 76C junto pasal 50 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun subsidiar dan pasal 351 ayat 2 tentang penganiayaan berat dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun. Sementara Saint Lucas disangkakan melanggar pasal 76C junto pasal 580 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak subsidiar pasal 351 KUHP. Sebelumnya, anggota Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyarankan Polri untuk menjerat Mario Dandi Satrio, pelaku penganiayaan terhadap Kristalino David Ozora, dengan pasal percobaan pembunuhan berencana. Pasalnya, tindakan penganiayaan Dandi terhadap David tersebut sangat keji yang berpotensi bisa menyebabkan kematian. Saran saya, pelaku dikenakan pasal 340 junto 53 KUHP tentang percobaan pembunuhan berencana, karena dengan penganiayaan yang demikian keji, maka sangat besar kemungkinan korban bisa meninggal dunia. Ujar Habibur Rahman. Habibur Rahman menilai tindakan Dandi sangat biadab. Menurut dia, tidak ada kata lain selain Dandi harus dihukum berat. Benar-benar biadab, ini pelakunya harus dihukum berat. Korban sudah tergeletak masih ditendang di bagian kepala, benar-benar sadis, tandas politikus Gerindra ini. Komisi 3 DPR, kata dia, mendukung Polri menindak tegas Dandi. Pihaknya juga mengkawal proses hukum kasus tersebut. Sebagai anggota Komisi 3, saya mendukung Polri untuk menindak tegas. Saya juga akan mengawal kasus ini agar pelaku diminta pertanggungjawaban, pungkas Habibur Rahman. Berdasarkan video yang sudah beredar luas, Mario Dandi terlihat begitu berigas saat menghajar David yang sudah tidak berdaya di atas aspal. Peristiwa ini kemudian direkam oleh Saint Lucas atas suruhan Mario Dandi dengan cara menendang kepala anak korban beberapa kali, menginjak beberapa kali, dan juga menendang perut korban dan memukul kepala korban ketika berada pada posisi push up. Kata Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Adi Aricham Indradi di Polres Metro Jakarta Selatan pada Jumat.